Jenazah ketika dikuburkan ada talqinnya. Nah, kalau tanpa talqin gimana Pak Ustadz? Nggak apa-apa, tanpa talqin boleh. Ya. Kalau di dalam madhab Syafi'i, begitu selesai itu memakamkan, itu dianjurkan untuk tidak langsung pergi, tapi diam sejenak untuk mendoakan mayit yang ada di dalam kuburnya. Ya, kalau kita mau menalkinkan, itu ada beberapa ulama memang yang membolehkan, karena ada ulama yang lain bahwa talqin itu dilakukan ketika jenazah ketika orang mau meninggal, ya itu baru ditalqin. Talqin itu kan artinya menuntun gitu. Nah, kalau dalam madhab Syafi'i memang talqin itu dibolehkan ketika ada di kuburan. Jadi selain doa, baca talqinnya. Kalau kita ziarah, ya ziarah kemarin kita sudah bahas, maka yang pertama kali kita baca adalah surat Al-Ikhlas sebanyak berapa kali? 11 kali. Kemudian surat Al-Falaq berapa kali? 3 kali, An-Nas 3 kali. Itu yang dianjurkan dalam madhab Syafi'i ketika kita berziarah kubur. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam itu satu, aqra'uhum. Aqra'uhum itu artinya yang paling bagus bacaannya. Kalau ada 2 orang sama-sama bagus bacaannya, yang satu usianya lebih tua, yang satu lebih muda, maka yang dikedepankan adalah asannu, yang lebih tua, ya, yang usianya lebih tua. Kalau ada 2 orang, satu tua satu muda, tapi yang muda bacaannya lebih bagus, maka yang lebih muda yang maju untuk menjadi imam. Syaratnya ya satu, pasti harus muslim, harus balik, harus bacaannya bagus nih, yang paling penting nih, bacaannya harus bagus, sehingga makmum yang mengikuti itu bisa merenungi, mentadabburi, itu yang paling penting. Kalau ada di dalam sebuah jamaah masjid misalnya, ada orang yang bagus bacaannya, orang semuanya tahu bahwa si A bacaannya bagus, tapi si B yang bacaannya nggak bagus dan cenderung acak-acakan, kemudian dia memaksakan diri untuk menjadi imam, maka makmum boleh mundur, tidak ikut, ya, karena bisa tidak sah ketika ada orang yang lebih bagus bacaannya, tapi orang lain yang bacaannya amburadul malah jadi imam. Ya, itu makanya harus berhati-hati dalam hal ini. Wallahu a'lam. Begitu Mas Eb Yuda ya. Ketika memakai pakaian terkena najis basah, haruskah membersihkan kulit kita? Ya, kalau terkena kulit kita ya harus kita bersihkan kalau kita mau sholat ya. Jadi kalau basah misalnya kena kencing gitu ya, baju kita, kemudian tangan kita terkena juga, bagian kulit kita terkena, ya otomatis kita harus membersihkan termasuk kulit kita yang terkena. Wallahu a'lam. Hukum mencampur zakat fitrah. Maksudnya mencampur apa nih? Oh, mencampur satu dengan yang lain. Kalau mengenai menghimpun zakat ini, zakat fitrah sih boleh-boleh saja, ya, boleh untuk dibagikan. Ya, misalnya kalau ketentuannya satu orang dapat 3 kilo, ya, sementara kalau zakatnya 2,5 kilo misalnya, berarti kan masih kurang, maka digabungkan dulu baru dibagi-bagi 3 kilo atau 5 kilo.
Itu yang harus dijalankan. Kalau enggak gitu ya kita nggak bisa membaginya. Gitu. Jadi dibolehkan untuk membaginya. Wallahu a'lam. Ya siap, insya Allah ya. Saya ingin itu kita buat video khusus tentang sholat menurut madhab Syafi'i seperti apa, ya seperti apa, supaya kita tahu semuanya, termasuk misalnya sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i ada usolli, ada kunut, ya, yang semuanya itu perlu diketahui karena mayoritas penduduk Indonesia ini madhabnya Syafi'i. Insya Allah Mas TPH ya, Insya Allah saya akan tulis nih, mudah-mudahan bisa. Baik teman-teman, kita lanjut saja ya. Hukum memajang foto dalam ruangan. Kalau hadisnya jelas, kita dilarang untuk memajang foto-foto binatang, ya, termasuk kita foto-foto manusia. Kalau itu full dari kepala sampai kaki, ya, itu menurut pendapat sebagian ulama itu masih dibolehkan. Kalau tidak full satu tubuh, ya misalnya setengah tubuh, itu masih dibolehkan. Kalau full maka itu tidak dibolehkan karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dengan diminta untuk menghidupkan foto tersebut, gitu. Itu di dalam hadisnya. Makanya ulama mewanti-wanti hati-hati untuk menggambar atau menghiasi rumah kita, ruangan kita dengan foto-foto binatang misalnya. Kalau foto-foto binatang, teman-teman, itu jelas tidak diperbolehkan dan malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya. Ya, kalau masih tumbuh-tumbuhan oke, tapi kalau binatang itu yang tidak diperbolehkan. Ya, rugi kalau rumah kita tidak dimasuki oleh malaikat. Ya. Bolehkah niat mufarokoh tapi berpura-pura jadi makmum? Kenapa harus berpura-pura? Nggak boleh berpura-pura ya. Kan kita membuang-buang waktu kalau gitu. Jadi kalau mau mufarokoh, bukan berarti kita sholat sendiri. Mufarokoh itu dengan cara kita tetap mencari jamaah yang lain. Mencari jamaah itu di tempat yang lain, di masjid yang dekat-dekat situ, supaya kita bisa ikut berjamaah. Tapi kalau kita mufarokoh diem aja pura-pura padahal kita nggak sholat jamaah di situ, ya mubadir, buang-buang waktu dan melakukan hal yang sia-sia. Wallahu a'lam. Hanif Food, ada imam yang nggak tumak nina. Banyak, beberapa saya ingatkan langsung. Kadang ada yang sadar, kadang ada yang nggak mau. Ya, yang penting itu tugas kita itu mengingatkan. Watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Ada beberapa orang yang kalau diingatkan itu merasa tersinggung, merasa ini, merasa digurui dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat, itu kewajiban kita untuk mengingatkan. Kewajiban itu, kalau kewajiban itu sudah kita tunaikan dan kemudian tidak disambut, ya laka amaluka walana amaluna, gitu. Jadi ya apa yang kita lakukan itu ya kita yang akan dapat pahala, ya apa yang kamu lakukan pun demikian. Wallahu a'lam. Baik ya teman-teman, ini waktunya kita kejar-kejaran. Kita baca sedikit sih, tinggal 2 halaman lagi yang kita lanjutkan dengan bahasan kita. Masya Allah, mana tadi tuh?
Bahasan kita saat ini membahas tentang an-na'yu. An-na'yu, mahwa na'yu. Na'yu itu artinya mengumumkan kematian, ya. Baik, ini langsung saja saya bacain terjemahannya supaya gampang difahami, ya. Ini dulu udah pernah saya baca bahasa Arabnya, tapi untuk mempersingkat waktu langsung saya bacakan artinya saja. Mengumumkan kematian, ya, berita kematian seseorang boleh dilakukan, ya, agar banyak orang yang mensolatinya dan untuk tujuan lain seperti mendoakan atau berbela-sungkawa. Jadi yang paling penting ketika kita mengumumkan kematian seseorang, baik itu lewat speaker atau lewat WA, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, itu adalah dalam rangka kita mengejar pahala sholatnya. Banyak orang yang mensolatinya, banyak orang yang mendoakannya, banyak orang yang mengantarkannya ke makamnya. Itu yang paling penting, ya, sehingga kita perlu menyebarluaskan berita kematian seseorang. Bahkan hal tersebut disunahkan. Ya, hal mengumumkan kematian itu bahkan disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengumumkan kematian Raja Najasyi tepat pada hari kematiannya. Jadi pas Raja Najasyi itu meninggal dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut mengumumkan bahwa hari ini Raja Najasyi meninggal dunia, ya, dan beliau pergi ke masjid saat itu untuk melakukan sholat gaib, ya, karena Raja Najasyi di negeri lain, Rasulullah ada di Madinah saat itu, sehingga beliau lakukan sholat gaib. Sholat gaib itu adalah sholat jenazah yang dilakukan dalam posisi jenazah tidak ada di depan kita, ya, baik karena dia berada di luar negeri atau di tempat lain, maupun ketika jenazah sudah dikuburkan. Dua-duanya boleh dilakukan. Berbeda dengan pengumuman kematian yang dilakukan oleh orang jahiliyah yang menyebutkan kehormatan dan jasa-jasa semasa hidupnya. Ini perbedaannya kenapa orang Islam dibolehkan untuk mengumumkan kematian, supaya banyak orang yang datang untuk mensolatinya, banyak orang yang datang untuk mendoakannya, dan banyak orang yang datang untuk mengantarkannya sampai ke pemakaman. Nah, kalau orang jahiliyah dulu mengumumkannya dengan upaya berbangga-bangga dan cenderung menyombongkan diri. Karena apa? Dengan menyebut kedudukannya, posisinya, kemewahannya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Ya, yang disunahkan adalah mengumumkan kematian dengan tujuan-tujuan yang baik tadi. Perbuatannya mengumumkan kematian yang dilakukan oleh jahiliyah tadi, hukumnya makruh karena merupakan pelarangan seperti keterangan hadis yang disahihkan oleh Imam Tirmizi, bahwa mengumumkan dengan tujuan untuk membangga-banggakan orang yang meninggal itu dimakruhkan. Kemudian para tetangga keluarga yang sedang berduka cita dan kerabat mayit boleh, baik dekat maupun jauh, disunahkan menyediakan makanan untuk keluarga dekat mayat sehari semalam. Jadi
ketika ada tetangga kita yang meninggal, maka yang harus sibuk itu tetangganya atau kerabat-kerabat dekatnya. Ya, misalnya si fulan meninggal, maka tetangganya itu yang harus memasakkan, menyediakan makanan dan membuat minum, karena pada saat itu pikirannya, konsentrasinya, kesibukannya hanya pada jenazah. Ya, dan dia dalam kondisi duka dan sedih, sehingga kalau sampai harus masak lah, harus menyediakan minum lah, harus sibuk ini, sibuk itu sehingga mengganggu dan memperberat ahli musibah, ya. Jadi orang yang terkena musibah. Nabi SAW pernah bersabda ketika